teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas C PGSD Universitas Negeri Medan. Mata kuliah Keterampilan Dasar PAUD dengan dosen pengampu Ibu Santa Murni Asi Situmorang SE MPD. Video ini merupakan tugas proyek untuk pemenuhan mata kuliah Keterampilan Dasar PAUD. Video ini berkaitan tentang transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Selamat menyaksikan. PAUD merupakan pondasi awal anak sebelum melanjutkan ke jenjang sekolah dasar. Pada tahapan awal inilah anak harus memiliki pondasi yang kuat sebagai bekal untuk transisinya ke sekolah dasar. Pada pembelajaran di PAUD, anak belajar sambil bermain. Anak usia dini umumnya belajar sambil bermain, dengan mengenal huruf melalui sebuah benda-benda, dengan mengenal hewan lewat lagu, memahami hitungan lewat lagu, dan benda-benda menarik lainnya. Proses transisi yang berjalan dengan baik dapat menghasilkan transisi yang positif, sehingga anak-anak perlu mendapatkan kenyamanan, dukungan, dan dihargai agar siap untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Dengan memberi dukungan dan menghargai keinginan anak untuk bermain sambil belajar dan tidak memaksa anak untuk memahami secara mendalam tentang membaca, menulis, dan berhitung. Apa saja sih fondasi yang harus dibangun anak sejak usia dini? Apakah fondasi terhadap kemampuan anak tentang calistung? Atau fondasi apa ya? Halo semuanya, berdasarkan Mendikbudristek mengatakan bahwa ada 6 kemampuan fondasi yang harus dibangun pada diri anak usia dini. Yang pertama yaitu dari aspek nilai agama dan budi pekerti. Yang kedua, keterampilan sosial dan bahasa. Yang ketiga, kematangan emosi. Yang keempat, kematangan kognitif. Yang kelima, pengembangan keterampilan motorik. Dan yang keenam, pemaknaan bahwa belajar adalah suatu hal yang menyenangkan dan positif. Proses keenam fondasi ini perlu dikuasai oleh anak dan diajarkan oleh satuan pendidikan serta dibangun secara berkelanjutan mulai dari PAUD hingga SD. Ada beberapa cara menciptakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Yang pertama, mengajarkan anak dalam hal numerasi dengan bermain. Dengan cara tersebut, anak akan dapat meningkatkan kemampuan kognitifnya. Yang kedua, dengan mengajarkan nilai agama dan moral. Orang tua dan guru PAUD dapat memberikan contoh kegiatan yang baik kepada anak. Dengan hal tersebut, anak akan memiliki moral yang baik di masyarakat. Yang ketiga yaitu mengajarkan anak bergambar dengan mewarnai. Dengan mengajarkan anak bergambar dan mewarnai dapat membangun bidang seni pada anak serta melatih kemampuan motorik halus pada anak. Yang keempat yaitu mengajak anak untuk saling bercerita. Dengan saling bercerita akan membekali anak dalam kemampuan berbahasa yang baik. Dan yang terakhir yaitu dengan mengajak anak untuk selalu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar dengan cara selalu bermain dengan teman-temannya. Hal ini dapat membantu mengembangkan sosial emosional pada anak, terutama anak usia dini. Dengan terpenuhi 6 kemampuan fondasi utama anak sejak usia dini dapat memberikan dampak positif terkait transisi penyesuaiannya ketika di lingkungan sekolah dasar. Ketika di lingkungan sekolah dasar, anak yang telah mendapatkan pemenuhan akan lebih cepat menyesuaikan dirinya di sekolah dasar. Lalu, bagaimana dengan peserta didik baru sekolah dasar yang belum pernah mendapatkan pemenuhan fondasinya di PAUD? Para orang tua tidak perlu khawatir ya, hal ini dikarenakan berdasarkan Kemendikbudristek menyatakan bahwasannya selain dihilangkan tes calistung di awal PPDB, peserta didik yang belum mengikuti PAUD akan tetap mendapatkan hak pembinaan kemampuan fondasi, sehingga akan terjadi keselarasan bersama dalam transisi ke SD yang menyenangkan.
Dalam transisi PAUD ke SD yang menyenangkan ini, para guru, orang tua, dan satuan pendidikan harus saling bekerja sama agar proses transisi anak dari PAUD ke SD dapat berjalan dengan baik. Ayo, mari sama-sama kita hilangkan persepsi bahwa calistung adalah hal utama dalam mengukur kemampuan anak. Setiap anak memiliki laju perkembangan yang berbeda-beda, dan setiap anak punya keunikan tersendiri.